Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berjumpa lagi, bisa bermuwajahah kita sama-sama untuk thalabul ilmi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam yang mana temanya adalah tentang wudhu. Wudhu merupakan salah satu rukun Islam yang sangat penting karena merupakan syarat sahnya sholat. Apabila kalian sholat tidak wudhu terlebih dahulu, maka sholatnya tidak sah. Maka dari itu anak-anak harus fokus, konsentrasi, sungguh-sungguh mencermati apa yang Bapak sampaikan tentang wudhu ini. Baiklah anak-anak, Bapak akan bertanya kepada kalian, siapa yang tahu tentang pengertian wudhu? Coba. Kalian tahu enggak? Nah, wudhu adalah bersuci dengan air yang disiramkan pada anggota tubuh tertentu dengan niat untuk mensucikan diri dari hadas kecil. Nah itu ya anak-anak ya, pengertian daripada wudhu. Kemudian tujuan wudhunya. Tujuan wudhu adalah untuk mensucikan diri dan mempersiapkan diri untuk melakukan ibadah. Nah seperti sholat, ya, baca Al-Quran, ibadah umroh, dan ibadah yang lain. Di antaranya syaratnya atau harus mempunyai wudhu. Bisa dipahami anak-anak ya? Nah itu pengertian dan tujuan daripada wudhu. Nah, anak-anak untuk melakukan wudhu itu ada rukun-rukunnya ya. Jadi kalian harus pahami. Jadi wudhu itu dianggap sah menurut ilmu fikih syarat Islam apabila terpenuhi rukun-rukunnya. Yang pertama itu adalah niat. Berniat dalam hati untuk mensucikan diri dari hadas kecil. Ya, niatnya nawaitul du'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Nah, itu niat dalam hati ya, bukan hanya di lisan. Kemudian yang kedua, nah, setelah niat dalam hati, kemudian membasuh wajah. Membasuh seluruh wajah. Mulai dari ujung rambut, nah, hingga dagu, nah termasuk telinga nih, samping telinga. Yang kedua. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan hingga siku. Nah, termasuk ini, nah sikunya. Kemudian yang keempat, mengusap kepala. Mengusap sebagian rambut kepala. Dimulai dari bagian depan hingga belakang. Itu sebagiannya. Kemudian yang kelima adalah membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Nah, termasuk kuku-kukunya dibersihkan ya. Nah, sampai ada benda atau kotoran yang nempel di kuku. Kemudian yang keenam itu adalah tertib. Nah, itulah rukun-rukun wudhu yang harus anak-anak pahami, hafalkan dan dipraktekkan. Nah, selanjutnya kalau tadi kita bahas tentang rukun-rukun wudhu, sekarang kita bahas tentang sunnah-sunnahnya wudhu. Nah, yang pertama adalah berkumur-kumur, ya. Nah, berkumur-kumur dengan air setelah membasuh wajah. Nah, kumur-kumur. Kemudian sunnahnya menyikat gigi dengan sikat gigi dan pasta gigi. Itu sunnah. Kemudian yang ketiga membasuh hidung, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya kembali. Yang memasukkan langsung dimasukkan lagi, tapi tinggalkan kembali ya. Yang keempat sunnahnya juga termasuk mengusap telinga. Nah, telinganya dibersihkan. Kemudian yang kelima sunnah juga termasuk mengusap kedua kaki. Nah itu sunnah-sunnah wudhu. Nah sekarang bahasan sekarang adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Jadi wudhu kalian bisa batal apabila ada perkara yang membatalkan.
Apa saja yang bisa membatalkan wudhu? Yang pertama diantaranya keluar angin dari dubur atau kemaluan, baik disengaja ataupun tidak. Nggak sengaja, itu juga batal wudhunya kalau keluar angin dari dubur. Kemudian yang bisa membatalkan wudhu adalah tidur. Kecuali kalau tidurnya dengan posisi duduk, menempelkan pantatnya ke keramik, ke karpet, itu nggak menjadi batal. Mohon maaf, di tayangan ini ada hal berikutnya makan atau minum. Ini kalau masalah makan dan minum itu tidak membatalkan wudhu ya. Membatalkan wudhu. Itu yang anak-anak pahami aja. Satu diantaranya keluar angin dari dubur atau kemaluan, kemudian tidurnya tidak duduk ya, kemudian juga murtad, itu batal wudhunya, atau hilang akal, itu batal wudhunya. Nah, sekarang kita bahas tentang manfaatnya wudhu. Setiap perintah Allah dan Rasulnya pasti ada manfaatnya, bukan ada lagi, bahkan banyak manfaatnya ya. Nah, manfaat wudhu apa saja? Nah, manfaat wudhu itu meningkatkan kesehatan dan membersihkan anggota tubuh yang sering terkena kuman. Jadi kalau ada kuman, debu di mata, di hidung, kaki, muka, semua, tangan, dengan asbabnya wudhu, insya Allah akan bersih, akan sehat. Kemudian manfaat wudhu adalah meningkatkan kebersihan diri, mensucikan diri, dan meningkatkan kebersihan diri. Kemudian melembutkan hati, dan membuat hati menjadi lebih tenang dan damai kalau kita sering wudhu, dawamul wudhu. Dan selanjutnya di antara manfaat wudhu adalah meningkatkan ketenangan jiwa, membuat pikir menjadi lebih tenang dan fokus. Itu di antara manfaat wudhu. Nah, berikutnya kalau tadi masalah manfaat, sekarang hikmah dan keutamaan wudhu hampir sama ya. Nah, hikmah dan keutamaan wudhu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wudhu adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang-orang yang bertaubat, menyukai orang-orang yang bersih, yang suka bersih-bersih. Kemudian hikmahnya juga adalah keutamaan wudhu adalah dibersihkan daripada dosa. Nah, bukan wudhu dapat membersihkan dosa-dosa kecil ya. Jika kita berwudhu dengan sempurna, maka bergugurkanlah dosa-dosa kita. Kemudian dikabulkannya doa. Doa yang dipanjatkan setelah wudhu lebih mudah dikabulkan. Jadi kalau mau berdoa, wudhu terlebih dahulu. Yang keempat, dapat melihat surga. Orang yang berwudhu dengan benar akan dapat melihat surga. Tentunya bukan hanya wudhu ya, tapi istiqomah, rajin sholat. Itu hikmahnya anak-anak ya. Sekarang penutup. Nah, bahasan kali ini tentang wudhu. Melakukan wudhu dengan benar dan khusyuk merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak, Bapak juga bisa menjadi orang-orang yang istiqomah dawamul wudhu. Minimal ketika kita sebelum melakukan ibadah sholat, baca Quran, itu kita wudhu terlebih dahulu. Sebelum thalabul ilmi, afdalnya, utamanya adalah kita wudhu terlebih dahulu supaya ilmu yang kita peroleh bermanfaat. Sekian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya banyak kekurangannya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.